Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, dalam kunjungannya mencari talenta-talenta muda keturunan Indonesia di Belanda secara perlahan mulai mengungkapkan siapa saja pemain yang ditemukannya hasil belusukan ke Belanda. Hal itu terungkap dari unggahan akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Indra Syafri berpose dengan 5 pemain berdarah Indonesia yang kini berkompetisi di Belanda. Melihat semua potensi di dalam negeri, memang pelatih Timnas U20 Indra Syafri juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk mendapatkan kesempatan buat dipantau baik secara langsung ke Belanda. Semua usaha yang dilakukannya tujuannya tentu untuk dapat menembus target lolos ke turnamen usia muda tertinggi FIFA World Cup U20 tahun 2025. Lantas, seperti apa profil para pemain keturunan yang bakal diberi kesempatan di Timnas Indonesia U20? Selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Jens Ravens. Jens Ravens adalah pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain berusia 18 tahun itu pun menjadi satu-satunya pemain yang sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Yap, Jens Ravens memang sudah direncanakan untuk dinaturalisasi bersamaan dengan pemain dari klub Nijmegen, yakni Calvin Verdong. Dirinya tercatat bergabung dengan Dordrecht U21 sejak 1 Juli 2023. Sebagai seorang striker, di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Jens Ravens menjelma menjadi salah satu penyerang yang mematikan dengan mengoleksi 6 gol dari 19 pertandingan di U21 Divisi 2 Liga Belanda. Bermain sebagai penyerang, Jens Ravens diharapkan bisa meningkatkan ketajaman timnas Indonesia. Postur 189 cm juga mendukung punggawa FC Dordrecht U21 itu untuk memenangkan duel-duel udara. Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke saat ini juga menjadi salah satu andalan FC Dordrecht U21 di lini serang. Rekan satu tim Jens Ravens di FC Dordrecht U21 ini diproyeksikan menjadi salah satu sosok potensial di posisi sayap kiri jika dibutuhkan timnas Indonesia U19. Sejauh ini, pemain kelahiran Breda itu menjadi salah satu pemain kunci di klub. Tercatat, pemain berusia 19 tahun ini sudah mengemas 3 gol dari 17 laga di Liga U21 Belanda musim ini. Bukan hanya bisa berposisi sebagai pemain sayap kiri, dirinya juga bisa dimainkan di posisi sayap kanan maupun gelandang. Safi Wotstra. Selanjutnya ada juniornya Tom Hay dan Nathan Chuaon di Heerenveen, yakni Safi Wotstra. Pemain berusia 19 tahun ini merupakan gelandang andalan SC Heerenveen U21. Safi Wotstra merupakan salah satu pemain yang mempunyai multi keahlian yang mampu ditempatkan di berbagai posisi di lapangan tengah. Walaupun bermain untuk kelompok usia U21, namun Safi kerap kali menjadi pilihan utama klubnya untuk mengisi posisi di lapangan tengah. Safi mampu bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, gelandang bertahan, dan penyerang sayap kanan di SC Heerenveen U21. Safi Wotstra telah dimainkan dalam 22 laga di Liga U21 Belanda musim ini bersama Heerenveen. Plus, sebagai seorang gelandang, Wotstra juga mampu mencetak 3 gol. Bukan hanya itu, dia juga punya 2 caps bersama timnas U18 Belanda dalam laga persahabatan internasional. Itu terjadi pada tahun 2023 yang lalu saat timnas U18 Belanda beruji coba melawan Meksiko U18 dan Uni Emirat Arab U18. Dion Marks. Dampak naturalisasi pemain Belanda yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia tampaknya sangat terasa hingga mampu memikat para pemain muda di Liga Belanda. Hal itu kembali dirasakan di tim Nijmegen yang merupakan klub yang dibela oleh Calvin Verdong. Dampak naturalisasi yang dirinya mampu memikat hati juniornya, yakni Dion Marks. Pemain dengan tinggi badan 187 cm ini merupakan pemain andalan di lini pertahanan Nijmegen U21. Dion Marks telah dimainkan selama 23 pertandingan di seluruh kompetisi yang diikuti Nijmegen U21 dan mampu mencetak 1 gol. Pemain berusia 18 tahun itu diprediksi akan menambah tembok tebal timnas Indonesia U20 di area pertahanan. Selain sebagai bek tengah, dirinya juga bisa diposisikan sebagai seorang gelandang. Corak permainan multifungsinya menambah variasi pemain yang bisa diletak sesuai dengan strategi sang pelatih. Kaya Simons. Kaya Simons merupakan pemain berusia 19 tahun yang saat ini bermain di U21 Divisi Liga 2 Belanda untuk Vitesse U21. Kaya Simons memiliki kekuatan di kaki kirinya.
Pemain berusia 19 tahun ini dimainkan dalam 17 laga bersama Vitesse Arnhem U21 di Liga U21 Belanda musim ini. Dia pun telah mengemas 1 gol dan 1 assist. Kaya Simons ternyata juga bisa dimainkan sebagai bek tengah dan telah dipercaya sebanyak 5 pertandingan. Dirinya juga pernah mendapatkan 1 caps bersama timnas U19 Belanda. Itu terjadi saat mereka menghadapi Italia U19 dalam laga uji coba internasional 11 September 2023. Dalam laga tersebut, Kaya Simons dimainkan selama 7 menit sebagai pemain pengganti dan Belanda U21 menang dengan skor 2-0. Tim Gaypens. Tim Gaypens merupakan pemain kelahiran Oldenzaal pada 21 Juni 2005. Pemain yang saat ini berusia 18 tahun tersebut memiliki tinggi badan 182 cm dan berposisi sebagai bek kiri. Untuk saat ini, ia masih bermain di kelompok umur bersama dengan FC Twente RSD U21. Tim yang dibela oleh Gaypens tersebut berkompetisi di Liga Pemain Muda atau O21 Divisi 1 Fall and Spring. Pemain yang dominan kaki kiri ini telah mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi. Dari total 17 penampilan tersebut, ia mencatatkan 1.373 menit bermain dan mampu mencetak 1 gol. Sacha Dijkten. Sacha Dijkten, pemain muda keturunan yang potensial. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, Sacha Dijkten lahir pada 25 Juni 2005. Pemain berusia 18 tahun ini berposisi sebagai seorang bek kanan dengan kaki dominan sebelah kanan. Saat ini ia bergabung dengan The Terriers U21 dan kontraknya akan segera berakhir pada akhir Juni nanti. Sehingga Sacha akan bergabung dengan klub baru yakni VVV Venlo untuk mengarungi karir sepak bola selanjutnya. Sebelumnya, ia sempat bermain di Nijmegen Youth U17 dan U18 sebelum ke The Terriers. Ia juga sempat menimbu ilmu sepak bola di Utrecht Youth dan VV Dovo Youth beberapa tahun lalu. Deleanu Arts. Pemain berdarah Indonesia lainnya yakni Deleanu Arts juga dipanggil buat memperkuat timnas Indonesia U20. Deleanu Arts biasa bermain sebagai fullback kanan atau back tengah. Ia mengaku tak masalah dimainkan sebagai back tengah maupun fullback kanan. Sejatinya mantan pemain Akademi VSV Eindhoven ini sekarang berstatus sebagai personel Nijmegen U21 dan telah memainkan 16 laga di musim ini. Namun, ia beberapa kali dimainkan di tim senior Nijmegen. Musim ini saja, Deleanu Arts 4 kali mentas bersama tim senior Nijmegen dengan rincian 3 laga di Eredivisie dan 1 laga di KNVB Beker. Dalam 3 pertandingan di Eredivisie 2023-2024, Deleanu Arts dimainkan sebagai fullback kanan. Deleanu juga pernah merasakan caps timnas Belanda junior di level kelompok umur 16 dan 17 tahun. Sam Yevel. Selanjutnya ada Sam Yevel. Pemain NAC Breda U21 ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Sam Yevel merupakan pemain kelahiran Belanda 10 April 2005. Sam Yevel tercatat merupakan pemain jebolan Feyenoord Rotterdam Junior pada tahun 2016. Selepas menimba ilmu bersama Feyenoord Junior, Sam Yevel tercatat 6 musim berkarir bersama ADO Junior sampai dengan U17. Lalu bergabung dengan Smithhawk U19 selama 1 musim dan bermain untuk NAC Breda U21 sejak Juli 2023 yang lalu sampai saat ini. Dengan sukses mencatatkan 14 pertandingan dan mencatatkan 2 gol dari 1023 menit bermain. Berkat kecemerlangannya, Sam Yevel juga sudah diproyeksikan ke tim senior di NAC Breda. Catatan karir di Eropa itu telah disinyalir bakal mengubah gaya permainan timnas Indonesia, terutama gaya permainan pola umpan 1-2 dari kaki ke kaki, di mana peran itu yang saat ini kerap ditunjukkan oleh Sam Yevel. Itulah dia tadi para calon pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Bila tidak ada kendala ke depannya, ke-9 pemain ini dapat menjadi tambahan kekuatan yang sangat signifikan bagi skuad Garuda Muda untuk mengarungi ajang-ajang besar yang telah mereka nantikan seperti kualifikasi Piala Asia U19 dan Piala Asia U20. Tentunya demi target utama timnas Indonesia U20 ke depan, yakni meraih tiket kelolosan ke Piala Dunia U20 2025 mendatang. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.